Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami berterima kasih untuk sepanjang minggu yang telah Engkau berkati, telah Engkau sertai. Sertai kami juga dalam untuk beribadah pada siang hari ini. Karena kami tahu kekuatan kami hanya terletak dari hubungan kami sama Tuhan. Karena kami tahu berkat kami tersembunyi ketika kami menyembah, mencari wajah-Mu Tuhan. Kami yang terima tubuh darah Yesus, kami yang diurapi. Kami senantiasa berada dalam pemeliharaan Allah yang luar biasa. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata, setiap kalimat yang keluar, biar nama Yesus saja yang dipermuliakan. Segala serangan si jahat, kuasa iblis, pencuri damai sejahtera, pencuri benih kebenaran firman Tuhan. Baik mereka jemaat yang ada di tempatnya atau mereka yang ada dimanapun, kecuali tidak ada di tempat ini, setiap kami diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Sederhanakan firman-Mu buat umat-Mu mengerti. Buat setiap kami tergenapilah firman Tuhan. Kami tidak sama waktu kami datang. Kami pulang bawa yang terbaik dari kerajaan surga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati dan rindu diurapi oleh Tuhan. Dengan bangga Tiberias, Gading Nias yang di gereja dan yang ada di rumah. Sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada siang sore hari ini. Terima kasih kepada Gembala Sidang yang terkasih, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, untuk kesempatannya saya boleh melayani pada siang hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih belum semuanya, bisa lagi lebih keras lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara. Kita boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan kita. Sama-sama keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan sama-sama belajar sebuah tema yang menarik. Tema khotbah saya pada siang hari ini bisa tolong ditampilkan di layar. Tahun pengurapan. Apa tema khotbahnya saudara? Tahun pengurapan. Bisa lebih keras lagi, apa tema khotbahnya? Tahun pengurapan. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan mau saudara diurapi. Bilang saudara. Amin saudara, bilang sama yang baru ngomong, pengurapan yang ada atas saudara. Haleluya. Yang membuat saudara dan saya berbeda dengan orang-orang di luar sana adalah pengurapan Tuhan. Yang membuat saudara dan saya kuat dalam menghadapi hidup ini adalah pengurapan Tuhan. Tahun ini akan menjadi tahun yang indah, tahun yang luar biasa. Kalau saudara senantiasa tinggal dalam pengurapan Tuhan. Katakan amin. Tidak cukup hanya menjadi sekedar orang Kristen, tapi kita harus menjadi orang Kristen yang hidup atau tinggal di dalam pengurapan. Menjadi Kristen adalah langkah awal dan langkah selanjutnya adalah tinggal di dalam pengurapan. Karena pengurapan adalah yang membedakan antara saudara dengan orang-orang di luar sana. Ketika saudara dan saya mengalami pengurapan dari tata suci Allah, diurapi dengan minyak kudusnya, rohnya yang kudus berkuasa dalam hidup saudara dan saya, maka sesuatu yang ajaib, sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa terjadi atas setiap jemaat lantai 3, lantai 4, dan lantai 2, dan siapapun saudara yang beribadah di luar tempat ini. Yang percaya katakan amin. Yang percaya kita boleh sekali lagi kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Di atas kepalamu, sama-sama bilang sama saya siap diurapi. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan, Mazmur 23. Hanya 2 ayat, di ayat yang pertama dan lompat di ayatnya yang kelima. Mazmur 23 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kelima. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Ayat Mazmur 23 ayatnya yang pertama saya bacakan bagi saudara. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayatnya yang kelima saudara, 3, ya engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ketika kita mengenal Tuhan adalah gembalaku, ketika kita mengakui di hati kita, klik dalam hati kita, percaya, timbul yang namanya iman. Timbul yang namanya apa?
iman. Ketika kita mengenal Tuhan adalah gembalaku, maka saudara dan saya dipastikan tidak akan kekurangan segala yang baik dalam hidup saudara. Amin saudara. Sepanjang tahun 22 ini saudara tidak akan kekurangan segala yang baik. Ketika saudara mempercayai dengan hatimu, beriman dengan kepercayaanmu bahwa dia adalah gembala yang baik, yang menyediakan segala yang terbaik bagi setiap saudara di tempat ini. Katakan amin. Dan dikatakan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Piala adalah gambaran kemenangan. Piala adalah gambaran kemuliaan. Piala adalah gambaran pencapaian. Ketika saudara dan saya diurapi oleh Tuhan. Ketika minyak kudus itu mengalir dari kepalamu. Dan kau beriman rohnya yang kudus berkuasa atas hidup saudara dan saya. Maka hari-harimu adalah hari-hari kemenangan. Katakan amin. Maka hari-harimu adalah hari-hari kelimpahan. Katakan amin. Maka hari-harimu adalah hari-hari mukjizat. Katakan amin. Mengapa diurapi selalu dimulai dari kepala? Karena kepala adalah the greatest asset yang manusia bisa miliki. Aset terbesar kita bukan harta. Aset terbesar kita bukan uang. Aset terbesar kita adalah kepala. Karena kepala kita di situ bermunculan, berkumpulan pikiran-pikiran kita. Kalau pikiran kita sudah kalah, hidup kita pasti kalah. Kalau pikiran kita sudah dikendalikan, hidup kita pasti dikendalikan. Kalau pikiran kita bukan pikiran yang diurapi. Kalau saudara datang ke Gading Nias dengan pikiran, ya just Sunday service seperti biasanya aja lah. Ya cuma sekedar ibadah-ibadah gitu aja. Saya percaya nggak akan ada yang hebat terjadi sama saudara. Tapi kalau saudara datang pada siang hari ini dengan pemahaman bahwa sesuatu yang dahsyat terjadi ketika saya sedang beribadah. Maka saya percaya yang dahsyat itu pasti terjadi sama saudara dan saya. Amin. Saya berdoa saudara bukan bertepuk tangan, bukan karena seperti orang lain tepuk tangan dan engkau sekedar lata aja ikut tepuk tangan. Tapi saya berdoa your spirit, rohmu ini memahami bahwa ketika saya beribadah kepada Allah semesta alam, khalik langit dan bumi, kepada Yesus, keadaanku pasti berubah. Amin. Hidupku pasti berubah. Sama-sama bilang sama saya ketika saya diurapi. Saya mengalami kelimpahan. Kelimpahan bukan bicara jumlah, bukan bicara nominal. Kelimpahan karena kita menyadari there is something inside of you. Ada sesuatu dalam hati setiap kita yang lebih, yang dahsyat, yang luar biasa. Yang dapat kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Saya ulang sekali lagi, ketika kita diurapi kita akan mengalami kelimpahan. Kelimpahan is not about soal amount, soal jumlah, soal number. Tapi kelimpahan adalah bicara mengenai saudara tahu ada sesuatu dalam dirimu yang Tuhan bisa pakai untuk bisa bagikan kepada orang-orang di sekitar. Karena panggilan kita bukan hanya sekedar untuk hidup tidak kekurangan yang baik. Bukan sekedar untuk bukan hidup sekedar berkelimpahan. Tapi Tuhan mau saudara menjadi saluran berkat dan menjadi saksi bagi nama Yesus. Katakan amin. Amin saudara. That's why saudara dan saya hari ini kita akan belajar. Mengapa saya beri judul tahun pengurapan. Karena saudara dan saya perlu senantiasa diurapi oleh Tuhan. Ketika kita bicara mengenai pengurapan. Bilang kiri kanan saudara, ini pasti memberkati kamu banget. Bilang saudara. Wah kurang semangat bilang, ini pasti memberkati kamu banget. Ya bilang. Amin. Yang pertama ketika kita bicara mengenai pengurapan. Pengurapan gak bisa dilepaskan dari yang namanya minyak urapan. Ketika kita bicara mengenai minyak urapan, saudara perlu memahami bahwa minyak urapan bukanlah sesuatu yang mistis. Bukanlah sesuatu yang keramat. Tetapi minyak urapan adalah simbol atau media atau sarana yang digunakan Tuhan untuk memelihara. Yang digunakan Tuhan untuk melindungi. Yang digunakan Tuhan untuk memberkati hidup kita. Yang percaya katakan amin. Minyak urapan bukan sesuatu yang keramat, bukan sesuatu yang mistis. Minyak urapan sangat alkitabiah. Minyak urapan sangat tertulis di Alkitab. Minyak urapan pada zaman perjanjian lama, ketika Allah memakai nabinya mengurapi seseorang, itu menjadi sebuah simbol. Itu menjadi sebuah pengakuan. Itu menjadi sebuah deklarasi kepada semua orang bahwa setiap orang yang diurapi, maka Tuhan akan memakai orang itu untuk melakukan perkara-perkara ajaib. Katakan amin.
That's why ketika saudara dan saya mengambil minyak urapan, beriman kepada nama Yesus dan kau mengurapi dirimu, dan engkau berkata, aku diurapi oleh surga. Surga memenuhi aku dengan rohnya yang kudus. Maka detik itu juga minyak urapan yang saudara pakai tadi berkuasa mengubah hidup saudara. Sama-sama bilang sama saya ketika saya diurapi. Diubahkan hidup saya. Minyak urapan adalah eksternal simbol. Apa itu eksternal simbol? Simbol yang dilihat oleh orang banyak. Ketika Allah mengurapi seseorang, orang banyak lihat bahwa orang itu akan dipakai oleh Tuhan. Sama seperti perjamuan kudus. Ketika saudara mengangkat tubuh dan darah Yesus, saudara sedang mengakui di hadapan banyak orang bahwa Yesusku mati bagiku. Yesusku bangkit bagiku. Dan saudara mengakui bahwa ketika saudara terima darah Yesus, nanti ketika saudara meninggal, surga menjadi tempat saudara. Eksternal itu diurapi dia. Tolong pengerja kalau ada anak kecil yang bisa tolong dibantu. Ketika saudara diurapi dengan minyak, ketika saudara menerima darah Yesus, eksternal simbol, gambar luar, tampak kelihatan. Contoh, cincin yang saya pakai. Ini eksternal simbol. Kalau orang lihat saya pakai cincin, berarti orang tahu bahwa saya seorang pria yang sudah menikah. Kalau saya nggak pakai cincin, berarti saya single. Kalau saya pakai cincin, jangan bilang double, itu bulu tangkis. Saya sudah menikah. Jadi sebenarnya semakin saya belajar teologi, semakin saya study, semakin saya bangga bahwa memang sungguh benar-benar ada kuasa di balik tubuh dan darah Yesus, di balik minyak urapan yang kudus. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ketika saudara dan saya diurapi, minyak urapan, baptisan air, perjamuan kudus adalah sebuah eksternal simbol. Simbol yang dapat terlihat di hadapan orang banyak. Simbol di mana Tuhan sedang bekerja mengubah hidup saya dan saudara. Sama-sama bilang sama saya ketika saya sedang diurapi. Belum semuanya, ketika saya diurapi, saya percaya Tuhan sedang bekerja mengubah hidup saya. Amin. Kelihatan enggak? Enggak. Tapi saudara tahu dari mana? Iman. Saudara tahu, saudara percaya ada surga apa neraka? Saudara percaya ada surga neraka? Pernah lihat? Tahu dari mana? Iman. Ketika saudara dan saya diurapi dengan minyak urapan, dengan iman kepada nama Yesus Kristus Tuhan, saudara dan saya mengurapi kepalamu dengan minyak, ini bukan sekedar sebuah tindakan biasa, tapi saudara sedang mendeklar, sedang memproklaim, saudara sedang tell the world, saudara sedang bilang dalam alam nyata, alam manusia, dalam alam roh, bahwa saudara sedang bilang bahwa saya adalah miliknya Yesus. Saya diurapi jadi kepunyaannya. Dan Tuhanku sedang bekerja di dalam saya, mengubahkan sesuatu. Sabar sebentar, saya akan jelaskan lebih lanjut lagi ke depan. Seseorang yang diurapi dengan minyak urapan menjadi sebuah tanda bukti bahwa Tuhan menyertai dia, Tuhan melindungi dia, Tuhan memberkati dia, Tuhan mengubahkan kehidupannya. Yang percaya katakan amin. Sama-sama bilang sama saya ketika saya diurapi, Tuhan sertai saya, Tuhan lindungi saya, Tuhan berkati saya, Tuhan mengubah hidup saya. Amin. Tuhan, kalau Tuhan sertai, Tuhan pasti lindungi. Kalau Tuhan lindungi, Tuhan pasti berkati. That's why ketika kita diurapi kita akan belajar. Saya akan kasih ayat-ayat Alkitab ya saudara memahami dasar kebenaran firman Tuhan. Kebanyakan makan gula mungkin.
Ketika kita diurapi, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, saudara siap diberkati? Coba yang siap diberkati bisa lambaikan tangan saudara dulu. Kita kasih kemuliaan tepuk tangan yang luar biasa. Yang pertama, pengurapan Tuhan atau diurapi dengan minyak urapan, penuh dengan Roh Kudus. Pengurapan Tuhan mengubah Anda menjadi seseorang pribadi yang jauh lebih baik. Sama-sama bilang sama saya, ketika saya diurapi, saya jadi lebih baik. Pengurapan, pentingnya Anda diurapi Roh Kudus setiap hari karena pengurapan berkuasa mengubah hidup Anda menjadi seseorang yang lebih baik. Pengurapan Tuhan bukan hanya mengubah saudara menjadi pribadi yang jauh lebih baik, tapi pengurapan Tuhan mengubah yang ada di dalam saudara. Amin. Saudara bisa lihat saya, yang di dalam you, inside you, dia ubah. Selalu saya mau bilang, dengar baik dari Nias dan yang di rumah. Tuhan lebih tertarik mengubah yang di dalam daripada yang di luar. Karena yang di luar sementara, yang di dalam selamanya. That's why hidup Kristen dari dalam keluar. From the inside to the outside. Jangan dibalik. Kita bukan hidup dari luar ke dalam. Kalau dari luar ke dalam apa? Omongan orang bikin kita kecewa. Tingkah laku orang bikin kita drop. Validasi orang bikin kita kehilangan damai sejahtera. Itu hidup dari luar ke dalam. Tapi pengurapan Tuhan ketika engkau diurapi. That's why mengapa Tiberias begitu ngotot saudara percaya mengenai minyak urapan. Karena ketika saudara diurapi, sesuatu inside of you, sesuatu di dalam diri saudara Tuhan ubah. Sekali lagi, sesuatu dalam diri saudara Tuhan ubah. Pak Pendeta, apa dasar firmannya? Jangan cuma ngomong doang. Mari kita buka firman Tuhan. Biar saya gak main asal ngecap saja. Sama-sama kita lihat 1 Samuel 9. Ayatnya yang ke-21. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, iya. Ini adalah Saul sebelum dia diurapi. Dia pengecut, penakut, gambar self image-nya, gambar dirinya hancur berantakan. Dia orang yang minder, orang yang gak confidence. Ketika Nabi Samuel datang sama dia untuk memilih dia jadi the next king of Israel, dia menyodorkan berbagai macam alasan untuk tidak dipilih. Karena dia takut, dia minder, dia khawatir. 1 Samuel 10 ayatnya yang pertama. Ketika Saul diurapi. Sama-sama kita baca. Kasih keras suaramu. 3, 2, 1 ya. Lalu engkau akan memegang tampuk pemerintahan dan bahwa Tuhan menjadi raja atas zaman perjanjian lama. Pengurapan hanya untuk 3. Nabi, imam, raja. Ketika Yesus mati di kayu salib, pengurapan itu bukan milik mereka bertiga lagi. Tapi pengurapan itu milik jemaat lantai 4, lantai 3, lantai 2. Dimanapun saudara berada, kapanpun kau butuh diurapi, ambil minyakmu, urapi kepalamu, iman kepada Kristus. Pengurapan Allah turun atas setiap saudara dan saya. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Kita lihat ketika Saul sudah diurapi, apa yang menjadi perubahan. Ayatnya yang ke-6, kita lompat satu perikop ayatnya yang ke-6. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu dan engkau bersama-sama dengan mereka dan berubah. Sekali lagi, dan kasih keras suaramu, dan menjadi. Saya cek terjemahan New King James, NIV, terjemahan bahasa aslinya, semuanya sama. Berubah menjadi manusia lain. Mengapa dia berubah menjadi manusia lain? Karena Tuhan mau pakai. Sebelum Tuhan pakai, Tuhan apa? Urapi. Karena kalau Tuhan mau pakai saudara,
Tuhan akan urapi saudara dulu. Kalau Tuhan mau pakai saudara, dia akan urapi saudara dulu agar saudara berubah. Bukan jadi manusia yang pengecut, penakut, khawatir. Tapi jadi manusia yang baru, katakan amin. Berubah. Di dalam diubah oleh Allah. Ayat yang ketujuh kita lihat. Sama-sama kita baca ayat yang ketujuh. 3, 2, 1, ya. Apabila lakukanlah sebab Allah. Kita bilang apapun yang ditemukan oleh tanganmu, lakukan. Sebab Allah menyertai engkau. Saya mau bilang gini, maaf ya. Angka COVID meledak sekarang sampai 1000 lagi. Kementerian bilang nanti Februari meledak lagi, 70 atau 100.000, I don't know. Dan saya I don't care juga. Kemarin gempa saya gak tahu di Garing rasa apa enggak, tapi rumah saya kerasa. Lampunya goyang dikit gitu. Saya kira cuma angin. Kok lama-lama, lu kok goyang terus? Orang pada lari keluar. Gempa cuma 1 menit, di bawah 1 menit. Saya khotbah 2 jam, orang jarang teriak Yesus, Yesus. Tapi gempa cuma 30 detik orang teriak, Yesus, Yesus, Yesus. Apa harus khotbah sambil gempa? Amit-amit. Tolak. Saya baca berita di Kepulauan Tonga, samping Senen. Letusan di bawah gunung, di bawah samudra. Meledak, menghasilkan tsunami. Yesus bilang begini sama murid-muridnya. Tanda-tanda zaman kau harus tahu. Kau harus tahu tanda-tanda zaman. Tuhan tuh sedang nyodori sama kita tanda-tanda zaman. Pandemi dikasih lihat. Virus yang terus bermutasi. Omikron, Deltacron, Megatron, Tronton, dan tonton. Dia kasih lihat tuh. Dia kasih lihat. Kalau saudara diurapi Tuhan. Engkau akan, kalau bahasa Alkitabnya selah. Ambil waktu sejenak dan bilang, what's going on God? Ada apa Tuhan? Kasih tahu saya. Enggak bisa main asal sekedar jalan aja, gerak aja, bisnis aja tanpa pernah bertanya sama Tuhan. Enggak bisa. Ini bukan zamannya begitu. Ini zamannya kita nempel. Pegang erat Tuhanmu dan Tuhanku. Tiap hari ambil minyak, urapi dirimu, aku diurapi Tuhan. Katakan amin. Ketika kita diurapi, Alkitab katakan, apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, apa tanda-tandanya? Diurapi. Apa tanda-tandanya? Roh Tuhan berkuasa. Apa yang terjadi? Lakukan apa saja yang didapat oleh tanganmu. Sebab Allah menyertai engkau. Amin. Dalam tanganmu, apa yang kau kerjakan ketika kau diurapi, tanganmu dibuat berhasil. Dalam mulutmu ketika engkau diurapi, apa yang kau doakan, doamu didengar oleh Tuhan. Dalam kakimu, kemana kakimu melangkah, tanah yang kau injak diurapi berhasil. Bisa lebih dahsyat lagi, tepuk tangannya buat Tuhan kita. Sama-sama bilang sama saya generasi yang diurapi. Amin. Kalau engkau pengusaha, kalau engkau pejabat, kalau engkau pemimpin di perusahaanmu, kau perlu diurapi. Kalau engkau punya anak perempuan, ada laki-laki deketin anakmu, kau perlu diurapi. Supaya kau tahu laki-laki deketin anakmu sungguh-sungguh apa enggak. Punya karunia membedakan roh. Karena banyak anak muda zaman sekarang depan orang tuanya sopan. Oh sekarang semua sopan karena sopan bisa membebaskan kita dari hukuman. Itu yang ketawa baca koran. Yang gak ketawa gak pernah nonton dia. Paling nontonnya Is My Dream Mas. Orang yang diurapi.
Ada cowok datang ke rumahnya deketin anak perempuan nih. Mau itu cowoknya tipu-tipu, kelihatan baik, kelihatan apa. Rohnya yang dalam dirimu karena engkau penuh dengan urapan. Roh itu tahu. Dan kau akan bilang, papa gak suka. Tapi apa? Aku cinta dia. Percaya papa. Nanti, bukan kamu dukun, bukan. Papa diurapi. Papa tahu, ini orang nanti jahat buat kamu. Kau anak-anak muda, kau harus diurapi. Kita bisnis, apa beda kita dengan bisnis yang lain? Kita kerja, apa beda kita dengan pekerja yang lain? Engkau punya toko, apa bedanya tokomu dengan toko yang lain? Engkau punya usaha dalam bidang marketplace, apa bedanya usahamu dengan usaha yang lain? Orang lain teknologi lebih maju, orang lain lebih pintar ngomongnya, orang lain rela tipu, rela apa. Yang membuat saudara dan saya bisa sukses di hidup ini, di akhir zaman ini adalah diurapi. Engkau ketemu orang bilang sama saudara, bisnis kamu sih gak lebih baik dari yang lain. Tapi gak tahu gimana hati saya klik sama kamu. Saya lihat kamu suka. Saya pernah ngasih ketemu orang gak ganteng-ganteng amat. Gak pinter-pinter amat. Tapi giliran ketemu cocok kayak perangko. Gak pernah. Jauhan dikit mainnya. Pernah dong ketemu orang saudara bilang, gak tahu kalau ngomong sama dia tuh beda. Gak tahu kalau ngobrol sama dia tuh beda. Kayaknya tuh kayak ada sesuatu dalam dirinya yang membuat saya somehow tuh jatuh hati sama dia. Ketika saudara tanya, kamu orang Kristen? Iya bu, iya pak. Oh gereja di mana? Oh saya Tiberias. Oh Tiberias. Oh tiap hari kamu ngapain? Tiap hari sebelum berangkat kantor saya ambil minyak urapan pak. Bu, saya doa. Saya minta Tuhan urapi aku. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan tiap hari bangun pagi, penuhiku dengan hadirat-Mu. Ambil minyak saudara, urapiku dengan saya jamin, lakukan itu 2-3 minggu aja. Bisnismu meningkat tajam, ekonomimu meningkat tajam, kesehatanmu meningkat tajam, damai sejahteramu meningkat tajam. Kasih kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan. Ketika saya diurapi, saya sampai dalam bagian akhir. Ketika saya diurapi, ketika Tuhan mengurapi Anda dengan Roh Kudus. Ada bagian 2-3 poin lagi tapi waktunya gak cukup. Ketika Tuhan mengurapi Anda dengan Roh Kudus, ketika Anda diurapi dengan minyak kudusnya, maka Anda akan menjadi more kompeten, lebih mampu. More kompeten. Kompeten itu artinya punya kompetensi. Kompetensi itu artinya contohnya ada orang sakit, dokter yang nanganin karena dia punya kompetensi. Atau misalnya bidang hukum, sarjana hukum, kompetensi. Tadinya gak mampu. Tapi ketika engkau diurapi, Tuhan campur tangan. Bahasa gampangnya begini, ketika diurapi, engkau dimampukan. Amin. Engkau dibisakan. Engkau dimungkinkan. Yang percaya bilang amin dulu. Mampu. Ada orang tanya sama saya, kok Pak Pendeta bisa sih bikin khotbah tiap hari? Khotbahnya ganti-ganti kok bisa sih? Kok bisa sih khotbah bersesi-sesi hari Minggu? Kalau saya lihat Pak Pariaji kok bisa sih? Baptis orang 5.000 orang. Baptis orang 7.000 orang. Kok kuat sih?
Kalau secara manusia nggak mungkin kuat, betul apa tidak? Di Manado, baptis gereja Tiberias, 5.000 orang. Itu yang tercatat. Kolamnya bukan lagi biru, udah coklat. Kotor. 5.000 orang dibaptis sama Bapak Riaji. Saya yang dibawa, yang bantuin, itu kaki bukan lagi keriput. Saya yang muda lihat Bapak Riaji bilang sama teman-teman, gila ya Bapak Riaji, kuat amat. Bukan karena Bapak Riaji saya percaya, karena diurapi. Makanya dimampukan, diberi kompetensi untuk bisa. Banyak anak-anak muda di gereja Tiberias, maaf ya, nilainya hancur, 4, 5, 3, 2, 1 kayak hitung mundur, Happy New Year. Tapi ketika datang ke gereja Tiberias, ikut penyerahan anak, diurapi. Ini benar loh, diurapi. Berapa tahun kemudian dapat beasiswa nongkrong di kota-kota besar. Sampai temennya bilang, kan lu dulu on. Temennya bilang, emang sih. Apa bedanya? Saya anak muda yang diurapi. Kamu diurapi enggak? Ada orang tanya, Kak Gideon kok kuat sih khotbah 9 sesi? Manusia gak mungkin kuat. Tapi karena diurapi, jadi bisa berdiri depan saudara. Saudara gak tahu berapa banyak baju ganti yang saya bawa. Karena basah kering. Tapi karena diurapi. Kemarin malam Natal, hari Minggunya, yaitu khotbah. Kok bisa? Karena diurapi. Pak Pendeta, saya punya usaha baru Pak. Saya nggak mampu, bisa apa? Nggak ambil minyak. Minta Tuhan urapi saudara. Akan ada hikmat-hikmat baru Tuhan beri. Akan ada tuntunan-tuntunan. Ketika kita diurapi, kita akan more kompeten. Ketika kita diurapi, kompeten, dimampukan, ditingkatkan skillnya. Karena udah more kompeten, kita akan more confidence. Lebih percaya diri gitu. Kenapa percaya diri? Karena kita dimampukan. Amin. Oh, secara manusia, hari ini teman-teman pasti apalagi pancaroba, flu, batuk, dan sebagainya. Tapi diri di mimbar gak tahu dari mana. Ada teman SMA saya ketemu saya bilang gini, gila ya, gue gak nyangka lo jadi pendeta. Jangankan lu, gue juga gak nyangka. Tanya orang-orang yang ketemu saya kalau di restoran atau di mall, saya pakai baju biasa. Dia bilang, Pak Pendeta di mimbar beda sama di mall. Kan saya gak mungkin di mall pakai stola, pakai jas, jangan begitu. Tapi kita pendeta di mimbar, MC, pemusik di mimbar, sama ketika ketemu di mall, beda. Kenapa? Karena ketika di mimbar, Tuhan urapi orang itu. Bukan demi orang itu, tapi demi agar jemaat yang hadir di lantai 3, lantai 4, lantai 2 ini pulang tidak sia-sia. Pulang bawa berkat, bawa mukjizat, bawa anugerah, bawa jawaban doa. More confidence. Yang terakhir, more calm. Lebih tenang. Pede jalan hidup ini. Karena diurapi. Gak takut. Gak khawatir. Saya mau bilang ya. Kalau saudara belakangan ini lebih gampang khawatir. Lebih gampang cemas. Tentang pekerjaan, tentang panggilan hidup, tentang masa depan. Gampang khawatir, gampang cemas, gampang takut. Dikit-dikit cemas, dikit-dikit takut, dikit-dikit khawatir. Berarti itu menandakan satu hal. Bahwa saudara kehilangan pengurapan dari Roh Kudus. Karena orang yang diurapi Tuhan gak cemas hidupnya. Orang yang diurapi Tuhan gak khawatir hidupnya. Orang yang diurapi Tuhan gak takut hidupnya. Amin. Sekarang banyak orang gampang takut loh. HP-nya bunyi, ketakutan dia. Ada berita apa lagi nih? Aduh, apa lagi ya? WA dari seseorang, dia muncul.
apalagi nih. Banyak orang gitu. Rumahnya diketok. Aduh, siapa lagi nih? Iya. Batuk dikit. Wah, Omikron nih jangan-jangan. Satu ayat terakhir. So diberkati, amin. Keluaran 31 ayat 1 dan 3. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Iya. Berfirmanlah Tuhan, lihat telah kutunjuk Behazel bin Uri dari suku dan telah dalam segala macam. Siapa sih Behazel bin Uri bin Hur? Dia adalah yang menopang Musa ketika Yosua berperang. Harun di sebelah kanan memegang tongkatnya Musa. Hur di sebelah kiri memegang. Keturunannya Behazel. Itulah. Bezahel, susah amat ini nama. Bezahel diminta oleh Allah untuk membangun sebuah pekerjaan yang maring mustahil. Apa pekerjaannya? Bangun bait Allah. Dia arsiteknya. Saya mau tanya, kalau bangun bait Allah, kliennya Tuhan gampang apa susah? Wow, standarnya udah bukan very high lagi, perfect. Berapa kayu sanobarnya, aras Libanonnya berapa, tingginya berapa, serambi Salomo berapa, serambi dan lainnya, serabi Solo gimana. Ada yang amin aja. Tapi Tuhan urapi Bezahel. Kita bilang tadi apa? Diberi. Sama-sama bilang sama saya, ketika saya diurapi. Belum semuanya, ketika saya diurapi. Saya diberi keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan.